dia diperkenankan mengukur lingkar perut, Ibu. Jadi ini yang menetapkan memang Kementerian Kesehatan, Ibu, untuk membantu kader membantu nakes. Ya, kader membantu nakes. Ya, memang Bu, tapi ya seperti ini ya Bu. Ya, jadi ini memang standar dari Kementerian Kesehatan untuk kader membantu nakes bisa menggunakan lingkar perut. Tapi kader tidak menegakkan diagnosis, ya tidak menyimpulkan status gizi. Kader tidak menyimpulkan, tidak mendiagnosis, tidak menangani. Kader hanya membantu screening. Terima kasih Ibu Kader yang sudah mengukur lingkar perut di seluruh posyandu, di mana dengan mendeteksi lingkar perut dari dewasa, lansia, laki-laki, perempuan dengan ukuran perempuan di atas 80 cm, laki di atas 90 cm, itu sudah membantu nakes mengirimkan masyarakat yang berisiko obesitas. Nanti nakeslah yang menyimpulkan dan juga menangani. Gitu ya? Ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu dari Ranting 5. Ya, kami juga berkoordinasi dengan Puskes Angkatan Darat, dengan Kesdam, dan juga dengan Korem dalam hal melatih kader. Ini pengukuran lingkar perut juga termasuk materi pelatihan keterampilan dasar kader untuk sekali lagi membantu nakes ya Ibu. Ya, tapi kader tidak menegakkan diagnosis, tidak menangani. Ya, terima kasih. Kami izin lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang, ini masih ukuran dulu deh, gizi buruk, kemudian juga tadi ukuran balita ya. Nah, silahkan nih Bu Yuyun deh bisa sharing di tempatnya seperti apa. Nanti Bu Resi terkait yang tadi Bu Fatimah kunjungan rumah. Ya. Oke, baik, terima kasih Bu Dia. Baik, terima kasih Ibu-Ibu atas pertanyaan yang luar biasa ya. Luar biasa semangat untuk bertanya. Saya ingin berbagi sharing di tempat saya. Gimana sih caranya menyampaikan jika anak tersebut gizi buruk gitu ya. Nah, seperti tadi Bu, kita pakai rumus saji ya Bu. Dan juga jangan langsung gini, jangan langsung, Ibu ini anaknya gizinya buruk. Wah, di mana-mana orang tua juga pasti nggak terima ya. Jadi pendekatan emosional dulu ke orang tuanya gitu ya. Kita tanya dulu, kita seperti biasa kita salam dulu. Ibu apa kabar gitu ya? Iya anaknya cantik sekali nih, udah mandi belum? Gitu. Terus kita kasih dia pengertian Bu. Ini anaknya nggak naik-naik ya gitu ya. Terus berat badannya kurang nih Bu gitu. Di rumah makan apa aja kita gali gitu. Jadi jangan bilang langsung gizi buruk Bu, ini anaknya gizi buruk, ibu harusnya begini-begini. Wah, itu nanti ibunya sakit hati. Jadi kita adakan pendekatan emosional dulu ke ibunya, kita ngomong baik-baik, kita gali. Anaknya kesehariannya makan apa sih gitu loh. Ya kan terus apa ada cuman mau makan misalnya dia cuma mau makan telur aja gitu, daging nggak mau, sayuran nggak mau, kita gali informasi dulu. Oh begitu Bu, ya udah Bu, gini Bu, nih saya mau kasih ibu pemberian makanan tambahan nih, tapi ibu ke puskesmas dulu ya, nanti saya temenin gitu. Jadi ibu kadernya apa namanya turun tangan juga ikut bantu, jangan dilepas, jangan nanti ibu saya rujuk ya ke puskesmas, ibu datang ya ketemu sama bagian gizi, enggak begitu ya. Jadi kita dampingi ya, ibu nanti dikasih itu apa namanya pemberian makanan tambahan dari puskesmas, nanti saya bantu ya, saya anterin ya, gitu ya Bu. Jadi cara penyampaian kita gitu, cara penyampaian kita ke ibu balitanya supaya ibu balitanya enggak kecewa, enggak sakit hati ya dengan cara yang tadi, pakai rumus saji ya, pakai rumus saji gak informasi sedalam-dalamnya, terus jelaskan mau kita dan dengarkan gitu ya. Oke, baik. Untuk Ya, yang lila, selanjutnya Lila, betul dipakainya untuk siapa? Ya. Oke. Ya, untuk lila. Untuk lila itu Bu, setiap posyandu itu wajib ya, setiap anak itu wajib diukur lilanya. Untuk apa? Untuk kita mendeteksi apakah ada anak yang kekurangan kekurangan gizi gitu ya. Kan dari lila tuh ada ukuran standarnya. Kalau di bawah 11,5 cm anak ini sudah bisa ketahuan status gizinya.
kurang berarti ya, seperti itu gitu. Dan nanti 11,5 sampai 12,4 itu masih masih oke, baik. 12,4 itu udah baik, tapi kalau masih kurang. Jadi harus di hijau, di garis hijau di 12,4 cm itu sudah oke. Sudah hijau, udah baik. Kalau di bawah semua baik posyandu itu. Ya, Bu Yuyun terlempar, Bu Yuyun. Ya, mungkin dilanjutkan dulu Bu Resi. Ya, Bu Yuyun terlempar. Kita menunggu. Jadi, oh, bisa. Ya, oke, silakan. Jadi intinya semuanya balita yang ada di posyandu itu wajib diukur lilanya untuk mendeteksi apakah balita-balita kita data sasaran yang ada sama kita itu kekurangan gizi atau tidak. Seperti itu ya Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Jadi lingkar lengan atas ini dilakukan oleh kader untuk membantu nakes. Membantu nakes ya mengenali ibu maupun balita maupun ibu hamil juga bisa ya Bu. Ya, betul. Mengenali adanya risiko masalah gizi gitu ya. Jadi kalau lingkar lengan atasnya deteksi awal dan di sini sekali lagi kader tidak menangani tapi mengirimkan gitu. Jadi ketika hasilnya kurang, kader akan merujuk ke nakes. Nanti yang menyimpulkan, mendiagnosis, menangani adalah nakes. Gitu ya, Ibu-ibu. Ya, betul. Bu Dia ke unmute mikrofonnya Bu. Ya, Bu Resi. Ya, Bu Yuyun terima kasih. Ya, kita ke pertanyaan selanjutnya. Ya, untuk Bu Resi, mohon di-sharing lagi nih. Tadi Bu Fatima ada menanyakan terkait kunjungan rumah. Kemudian dari Posyandu Teratai ada menanyakan tentang buku-buku apa sih yang harus disediakan di Posyandu gitu. Ya, silahkan Bu Resi. Ya, terima kasih. Agak terlempar, agak kurang jelas tadi. Ya, untuk dua pertanyaan Bu. Untuk kunjungan rumah itu semua siklus hidup kami kunjungi karena semua siklus hidup pun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Yang pertama dari tadi yang sampaikan, bayi balita, ibu hamil, usia produktif, remaja. Kami fokus untuk remaja ini yang putus sekolah ya, karena putus sekolah ini Puskesmas melakukan pelayanan kesehatan di sekolah, memberikan vitamin tablet darah di sekolah. Akan tapi yang putus sekolah ini tidak ada pelayanan yang didapat karena hanya dia membantu orang tua kerja di rumah. Jadi kami fokus kunjungan rumah itu ke remaja atau yang putus sekolahnya dulu. Apabila yang masuk sekolah pun belum dilayani, kami bantu pelayanannya di Puskesmas, di Posyandu. Begitupun dengan remaja dan lansia. Lansia pun semua, khusus lansia dari yang hipertensi itu kami fokus untuk mengontrol obat-obat yang sudah dikasih dari Puskesmas, apakah sudah diminum apa tidak, apakah sesuai dosis apa tidak, seperti itu. Jadi semua siklus hidup kami kunjungan rumah. Kami layani di Posyandu, apabila tidak hadir, yang hadir pun tapi kami tetap kunjungi, pantau dan dampingi ke rumahnya bersama dengan 8 orang kader. Nah selanjutnya apa saja buku-buku yang ada di Posyandu? Nah kami di Posyandu Edelweiss ini dari langkah 1 ada 5 buku, yaitu tadi buku daftar hadir dari bayi, balita, ibu hamil, lansia, remaja, usia produktif. Begitupun di langkah kedua ada 5 buku catatan hasil penimbangan, pengukuran lingkar lengan ada di sana. Nah untuk di langkah 3 ini di sana kami baru tertulis 5 buku juga. Tapi bayi balita di sana ada SDIDTK-nya kami tulis. Untuk lansia, remaja pun ada IMD-nya berapa, lingkar perutnya berapa, itu kami tulis di remaja, khususnya remaja. Yang selanjutnya di penyuluhan pun kami
ada 5 buku yang terkait tadi berdasarkan umur anak itu ada 5 buku. Apa saja tentang informasi yang kami suluhkan kepada sasaran kami tulis di buku penyuluhan. Begitupun di validasi data. Dari 5 capaian program 5 buku per langkah, kami sinkronisasi dari langkah 1, 2, 3, 4 berada di langkah 5 itu validasi data bersama semua petugas kesehatan, PKK, tim pendamping keluarga, KPM ada di sana. Dan apa saja buku yang di luar kegiatan Posyandu, kami mempunyai buku tamu itu wajib, buku tamu, buku daftar hadir kader wajib, karena ini kami punya kesempatan apabila kader tidak hadir di hari H Posyandu karena tidak berdasarkan alasan, maka honornya kami akan jadikan uang kas. Begitupun ada buku inventaris, apabila ada bantuan dari Kemenkes untuk antropometri, bantuan buku dari puskesmas, kami tulis di inventaris semua, kami catat. Dan ada buku notulen. Buku notulen ini penting apabila misalnya dari 8 orang kader, saya yang diundang untuk mengikuti pelatihan, maka buku notulen itu yang saya bawa ke tempat kegiatan. Nanti buku itu kami tempatkan di Posyandu untuk dibaca oleh semua kader. Begitupun apabila hari lain ada pelatihan, ada kegiatan lain, maka di buku notulen itu dibaca oleh kader yang lain, sehingga semua kader mendapatkan ilmu yang sama dari catatan yang ditulis oleh kader yang pergi. Ada buku kas, ada buku kegiatan yang tulis sejak tahun 2018, buku kegiatan itu berdasarkan kami foto, kami tulis kegiatannya apa, RT berapa, siapa yang kami kunjungi, tentang apa itu kami catat di buku kegiatan yang sudah sampai mau penuh buku kegiatannya. Begitu, Bu. Ya, baik. Terima kasih banyak, Bu Resi. Ya, itu tadi praktik dari Posyandu Edelweiss dari Nusa Tenggara Barat. Jadi ada register kader gitu ya, Bu, buku-buku pencatatan gitu. Ya. Silahkan Bapak Ibu terkait dengan buku-buku pencatatan sesuai kebutuhan. Prinsipnya untuk pelayanan bidang kesehatan, kita menyediakan kartu bantu pemeriksaan berdasar siklus hidup, mulai dari layanan ya seperti itu ibu hamil, layanan balita, dewasa, remaja, dewasa, lansia itu sudah ada. Jadi kalau ngikutin kartu itu nanti berarti layanannya akan lengkap gitu. Ya, jadi prinsipnya silahkan sesuai kebutuhan ya Bu. Ya. Nah, ini kita tutup dulu sesi pertama. Nah, ini kami sudah memetik pertanyaan dari YouTube. Nah, Bapak Ibu yang ada di YouTube, nah ini tidak ditinggal. Ada Bu Noni Ibahin, bagaimana mengatasi anak umur 2 tahun lebih tidak makan selain minum susu dan makan biskuit, tapi anaknya sehat. Nah, ini jadi mungkin nanti mohon berbagi praktik di Posyandunya siapa Bu Yuyun gitu, apakah ada PMT-nya itu bentuknya seperti apa, PMT penyuluhan ya, apakah boleh tuh PMT-nya biskuit, boleh PMT-nya susu. Nah, kemudian dalam memberikan PMT penyuluhan yang diberikan apa, nah, bagaimana kalau orang tuanya menyampaikan anaknya itu maunya biskuit aja, maunya susu aja, tidak mau pangan lokal, seperti itu. Nah, itu nanti tipsnya nih, sekali lagi. Tadi Bu Yun sudah berbagi tentang menerapkan teknik komunikasi saji ya Bapak Ibu. Nah, ini nanti ada lagi tadi pertanyaan. Kemudian, ini juga terkait hal yang sama nih Bu Yuyun. Kalau tadi, iya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini licin sekali. Ya, saya ada kecelakaan dikit Bapak Ibu. Ya, nah kemudian yang kedua, ini Rahmizin. Nah, ini gimana ibu menyikapi anaknya yang tidak mau dibawa ke Posyandu karena anaknya sakit. Nah, kemudian di Zoom chat itu ada pertanyaan, ibunya tidak mau ke Posyandu kalau anaknya itu berat badannya tidak naik, disampaikan tidak naik. Kalau tadi kan gizi buruk ya. Nah, ini jadi kurang lebih sama lah penekanan dari teknik komunikasi.
Terus di sini ada lagi Ibu Desmi Harefabu, tolong berikan penjelasan tentang balita stunting, berapa seharusnya berat badan, tinggi badan, agar tidak dinyatakan stunting menurut umurnya. Wah, ini nanti ini ya Bu, kader tidak mendiagnosis stunting Bu, tetapi menemukan risiko saja. Nah ini silakan nanti berbagi praktik dari kader. Kemudian dari Ibu Okam, penanganan stunting di usia 2 tahun ke atas, apakah stunting bisa diobati? Nah, ini juga nanti lebih tepat dari nakes, tapi kader boleh berbagi kalau sampai menemukan risiko stunting itu tindakannya apa. Kemudian Ibu Tita Rosita, bagaimana cara kader berintegrasi dengan PAUD? Kemudian Ibu Lasmi, bagaimana cara membentuk agar Posyandu juga melaksanakan layanan lansia dan remaja. Ya, mungkin itu dulu. Silahkan dari Bu Yuyun, kemudian nanti Bu Zainab ya. Ya, silahkan Bu Yuyun. Izin Bu Dia, yang mana nih Bu Dia? Saya ya, pertanyaan tadi yang bagaimana mengatasi selain minum susu dan itu ya? Ya, jadi artinya nanti praktik sekaligus menjelaskan praktik PMT, pemberian PMT penyuluhan dan apa yang di materi penyuluhan terkait PMT. Ya, baik. Ya. Baik. Silakan. Terima kasih untuk pertanyaannya ya ibu-ibu hebat, ibu-ibu cerdas. Gimana sih caranya menghadapi anak 2 tahun yang nggak mau makan, tapi hanya minum susu aja, ya, minum susu sama biskuit ya. Nah, kalau dilihat ya Bu, minum susu sama biskuit tentu saja itu kurang ya, kurang karena sesuai dengan arahan Kemenkes untuk saat ini kita lagi mencanangkan double protein. Nah, mungkin Bu bisa dicoba Bu untuk membuat snack dari udang gitu Bu misalnya, atau Ibu bikin somai gitu Bu ya, makanan terus dibentuk gitu, dibikin variatif gitu. Kalau di tempat kami tuh kami suka bikin bento Bu, nasi bento ya. Jadi kami bikin nasinya itu sebagus mungkin gitu ya. Atau mungkin kalau dia nggak mau nasi ganti kentang Bu, Ibu bikin perkedel nih ya. Kan 2 tahun ya, 2 tahun udah biasa makanan kita dong ya. Jadi Ibu bikin perkedel tuh, kan perkedel gurih ya, perkedel tuh kan gurih ya. Nah itu Ibu tinggal tambahin dagingnya ya kan, daging ayamnya, atau misalnya tambah lagi udangnya di situ. Dibikin jangan bulat aja bentuknya, jadi dibikin dikreasikan jadi seunik mungkin, atau dibikin stick. Adik-adik cobain ya gitu ya. Nah itu harus, Ibu juga harus menerapkan prinsip MPASI, diberikannya secara menyenangkan, jadi nggak monoton. Anak tuh kalau udah kelihatan makanannya itu aja, terus dihadapin makanan, terus kita tiba-tiba suruh makan dek gitu ya, makan dek gitu, nggak mau. Tapi diajak makannya secara menyenangkan sambil bermain atau sambil menonton TV Upin Ipin misalnya ya, itu Ipinnya makan, iya adik sekarang makan ya gantian ya, atau sambil bermain mobil-mobilan, nggak apa-apa Bu, sampai kita teriak-teriak gitu ya depan anak tuh juga nggak apa-apa Bu, sambil jadi anaknya oh iya mamahnya ngajakin main gitu ya, bentuknya menarik gitu ya. Nah, perkedelnya dibentuk jadi bentuk, misalnya bentuk bintang atau bentuk stick panjang buat main pedang-pedangan. Misalnya, main pedang-pedangan bisa nih, seperti itu ya Bu ya. Untuk mensiasati jika anak belum mau makan selain biskuit dan susu, begitu ya Bu. Mungkin itu saja Ibu Dia. Atau mungkin bisa cara begini Bu, atau mungkin bisa cara, mungkin saya bisa nambahkan sedikit ya. Pada saat dia lapar, kan dia pasti minta biskuit nih sama susu. Biarkan tidak ada makanan itu dulu untuk sementara. Jadi biarkan dia lapar dulu gitu ya. Ya, Bu Yuyun mute tuh. Ya. Bu Yuyun mute. Sorry, maaf ya. Ya, terima kasih Bu Yuyun. Ya, jadi kalau di Posyandu Bu Yuyun PMT-nya apa Bu?
Pernah ngasih biskuit nggak, Bu? Ngasih Oh susu? enggak, udah Nggak boleh ya, Bu? udah Iya. nggak boleh, Iya. iya udah nggak boleh. Ah, jadi Harus nggak PMT, boleh. oke. Pangan lokal kayak protein ya, Bu? Iya, Ya, misalnya nggak hanya nasi, karbohidratnya bisa bisa kita ganti dengan kentang. Kita bikin perkedel tapi kita bentuk lucu gitu, kita cetak. Jadi sehingga menarik anak gitu. Menarik anak, oh iya eye catching kan dilihatnya. Oh ya. iya apa itu gitu. Baik, oke. Ya, selanjutnya nih Bu Yuyun nih ada pertanyaan dari Bu Desni Harefabu. Ya. Untuk bagaimana memberikan penjelasan tentang balita stunting. Berapa seharusnya berat badan, tinggi badan. Kemudian penanganan stunting di usia 2 tahun ke atas. Apakah diobati? Apakah bisa diobati? Nah, silakan Bu Yuyun. Oke, Apa baik. peran kader nih dalam membantu mendeteksi stunting? Ya, silakan. Pertama, baik, terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa, Ibu-ibu hebat ini antusias banget ya pertanyaan. Jadi untuk stunting ya, pertama kan kita di posyandu. Nah, di situ nanti ada plottingnya, Bu. Plottingnya. Setelah kita timbang ukur, nanti Ibu kader menjelaskan tuh di bagian konseling apa BB-nya sesuai dengan usia atau enggak, panjang badannya sesuai dengan usia atau enggak seperti tadi yang saya jelaskan di awal ya. Nah, dari situ nanti akan terindikasi apabila stunting, tapi itu nanti ditentukan sama nakes ya. Kita hanya membantu mendeteksi dari cara timbang dan dari hasil timbang dan ukur itu gitu. Nah, bagaimana sih penanganan stunting 2 tahun? Biasanya kalau di tempat kami, Bu, kami memberikan PNT untuk balita-balita stunting seperti itu, Bu. Pemberian makanan tambahan untuk balita-balita stunting yang apa namanya yang kami kerjakan selama 10 hari ya dari posyandu gitu ya. Nanti kita timbang ukur lagi tuh. Seperti itu Bu Dia. Mungkin ya. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Jadi tadi Bu Yuyun menyampaikan kader membantu ya Bu mendeteksi. Ya, Nanti hasilnya dirujuk ke nakes yang menangani. Ya, betul. jadi untuk kader membantu mendeteksi adanya risiko stunting itu dari hasil panjang badan, ya hasil pengukuran panjang badan atau pengukuran tinggi badan ibu-ibu. Nah itu kalau di buku KIA itu tadi yang Bu Yuyun bilang ada plotting, ada grafik untuk plotting. Iya, grafik ya. Boleh di-sharing grafik untuk plotting. Nah, Ibu Yuyun tuh hafal banget loh isi buku KIA. Nah, buku KIA ini penting nih untuk melayani ibu dan juga balita. Nah, ini ibu-ibu, jadi kalau sudah tinggi badan atau panjang badan, jadi anak yang belum bisa berdiri kan panjang badan, diukur di meja gitu ya Bapak Ibu, di infantometer, dengan infantometer. Kemudian kalau di atas 2 tahun dia berdiri dengan stadiometer, hasilnya nanti diplotting di kurva ini Bapak Ibu, ke grafik panjang badan, tinggi badan. Ini ada di buku KIA, tadi Bu Yun bilang halaman 22. Nah ini kalau plotnya umur anak sama hasil panjangnya itu ketemunya ada di bawah yang hijau, jadi di antara yang merah sama di bawah merah dan di bawahnya gitu. Jadi kalau di sini angkanya di bawah -2. -2 sampai dengan 3 itu normal ya. Ya, itu -2 ke bawah, itu udah namanya deteksi risiko stunting. Nah, nanti kader ini membantu saja ibu-ibu karena sudah datang balitanya, timbangannya diukur, kemudian panjang badan, tinggi badan diukur, alat juga sudah disediakan. Dia membantu nakes. Nanti nakes yang mendiagnosis, nakes yang menyimpulkan apakah benar nih ukurannya kader udah benar belum gitu. Jangan-jangan nanti kader ngukurnya misalnya hasilnya tidak sama nih sama nakes. Nah, nakes yang menyimpulkan, tapi kader membantu. Nah, caranya ini Bu, kalau menentukan stunting pakai ukuran tinggi badan atau panjang badan. Kalau bayi kan masih panjang badan karena dia belum bisa berdiri ya gitu. Jadi panjang badan atau tinggi badan. Ini ya Ibu. Nah, kalau sudah ketemu panjang badan, tinggi badannya di garis
min 2 standar deviasi, maka kader tugasnya merujuk ke nakes. Nah, ini kan pengukuran ada di meja 2 ya Bapak Ibu, ada di langkah 2. Nakes ada di meja 4. Nah, silakan dirujuk ke nakes, nanti nakes yang menyimpulkan. Gitu ya Ibu-Ibu ya. Ya, harusnya nanti didiagnosis lebih lanjut di fasilitas kesehatan, bukan di posyandu Bapak Ibu. Nah, bisa ditangani atau tidak, tentu saja penanganannya sesuai dengan diagnosisnya. Jadi nanti akan ditelusuri apakah tinggi badan atau panjang badan yang di bawah standar ini memang karena kekurangan gizi saja atau ada penyakit penyerta yang lain gitu Bapak Ibu. Nah, itu nanti nakes di fasilitas kesehatan. Ya. Terima kasih. Kemudian tadi ada pertanyaan, kalau lingkar lengan atas itu hasil yang berapa yang bermasalah? Nah, ini Bu Yuyun bisa ini nggak berbagi nih? Boleh. Lingkar lengan atas untuk bayi atau ibu hamil, Ibu? Maaf. Untuk balita tadi pertanyaannya. Oh, ya, Ibu, patokannya itu 11, nggak boleh dikurang dari 11,5 cm ya, Ibu? Kalau balita kurang dari 11,5 cm ya, Bu? Boleh, ya, nggak boleh. Ya, boleh dari 11,5, ya. Gitu. Oke, kalau ibu hamil 23,5. Ya, nah jadi itu Bapak Ibu ukuran lingkar lengan atas. Kalau balita di bawah 23,5 cm tentu harus dirujuk ke nakes. Jadi kader sekali lagi membantu merujuk. Maaf Bu Dia tadi salah. Ya. Ibu Dia tadi salah sebut, maaf, 23,5 untuk ibu 11, hamil. Ya 23,5 ibu hamil, 11. Boleh ditayangin deh Mbak Renza. Ada slide nggak? 11,5 untuk balitanya. Buku KIA. Dari di buku KIA ada Ibu. Ada di buku KIA. Ya, semua ada di buku KIA. Nah, silahkan di lembaran buku KIA jadi, bisa kita share supaya lebih pasti. Ya, lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu di. Jadi untuk ibu-ibu kader juga, ya. Nah, ini nih ibu bapak kader. Ibu bapak kader, iya, ada bapak-bapaknya. Ada, memang ada di base data kami memang ada bapak-bapak. Waktu Jambore juga datang loh bapak-bapak. Iya, terima kasih bapak kader. Tadi kita sebutnya kebanyakan ibu-ibunya, bapak-bapaknya kesebut. Nanti maaf. Iya, bapaknya sedikit. Nah, ini ya Bu Yuyun ya. Ya, ibu-ibu yang tadi menanyakan ukuran lingkar lengan atas ada di buku KIA nih. Ini dalam buku KIA. Jadi kalau hasilnya ternyata lingkarnya itu di bawah 12,5 cm, nah itu sudah berisiko gizi kurang. Ya. Itu apalagi kalau di bawah 11,5 itu berisiko gizi buruk. Nah, jadi kalau kader kan prinsipnya lingkarnya di bawah 12,5 untuk balita rujuk gitu. Di posyandu biasanya ada nakes. Kalau sampai nakesnya nggak datang, mesti dirujuk ke puskesmas, pustu. Nah, kalau ibu hamil itu tadi 23,5 cm. Iya, betul, 23,5. Oke. Baik. Jadi untuk ibu-ibu kader, untuk ibu-ibu kader sedikit tambahan, buku KIA ini adalah buku wajib ya. Kalau kita bilang tuh buku panduan, buku kitabnya ibu kader. Nah, semua informasi ada di buku KIA ya. Jadi ibu kadernya juga harus rajin-rajin baca. Jadi nanti pada saat di konseling ada pertanyaan, ibu kader bisa jawab gitu. Karena semua informasi ada di sini untuk ibu balitanya. Ya, gitu. Baik. Terima kasih Bu Yuyun. Ya, sama-sama Bu Dia. Ya, silahkan Bu Zainab. Ini tadi ada pertanyaan terkait dengan dari YouTube juga loh Bu Zainab. Dari YouTube ada Bu Lasmi 2021 bertanya bagaimana cara membentuk posyandu agar ada layanan lansia dan remaja. Jadi bagaimana waktu itu memulai gitu. Kan tadinya posyandu itu layanannya ibu balita. Nah, kemudian dilengkapi dengan layanan remaja, dewasa, lansia. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada pertanyaan dari Bu Baho Isye.
apakah tidak ada pemeriksaan kolesterol dan asam urat di posyandu? Mohon penjelasannya. Nah, ada nggak Bu di posyandu Ibu nanti kolesterol asam urat gitu? Apa cuma gula darah seperti itu? Penjelasannya apa? Silakan, silakan. Putus-putus Bu suaranya. Oh ya, jadi ada pertanyaan dari YouTube, Bu Zainab, bagaimana memulai layanan remaja, dewasa, dan lansia di posyandu Ibu? Ya, kedengeran nggak Bu? Ya, Bu Zainab. Nggak kedengaran Bu. Oh, ya, Bu Resi juga boleh bantu Nggak ada ya, suaranya Bu. Bu Yuyun. Ya, silahkan Bu Resi, Bu Zainab bisa membantu bagaimana posyandu Ibu memulai menyelenggarakan layanan remaja, dewasa, dan lansia. Ibu Resi ya? Kedengeran Bu Zainab? Bu Saya Zainab? dulu, Bu. Ya, Bu Zainab sudah terdengar belum? Ya, Ya, Bu Zainab. ya Bu, tapi putus-putus suaranya. Oh ya, Bu Resi dulu boleh bantu Bu Resi? Bu Resi dengar nggak? Ya dengar. Ya, silahkan dibantu dulu. Bagaimana memulai menyelenggarakan layanan remaja, dewasa, lansia? Kalau memulainya itu sejak sebelum gempa 2018 maka kami sudah melaksanakan itu, tapi mulai terdata dan mulai kami update itu sejak ini inovasinya Ibu Wakil Gubernur Posyandu Keluarga di tahun 2020. Sejak inovasi tersebut diturunkan, baru kami mulai melaksanakan secara aktif, yaitu posyandu keluarga dari mulai semua siklus hidup dilayani di posyandu. Awalnya memang kami melayani tapi tidak didata. Hanya kami pelayanannya tidak melalui daftar langkah 1, langsung mengecek tensi, tapi tidak ada data sama sekali, tidak mendaftar sama sekali. Akan tapi setelah turunnya informasi dari inovasi dari Ibu Wakil Gubernur, maka pada tahun 2020 kami mulai melaksanakan semua posyandu yang berdasarkan siklus hidup. Ya, terima kasih Bu Resi. Jadi Bapak Ibu khususnya nih yang bertanya di YouTube. Nah ini kalau Bu Resi dari NTB sudah cukup lama memulai. Waktu itu belum ada standarnya sehingga hanya menerima layanan. Nah, kemudian disempurnakan dengan standar layanan 5 meja mulai 2020, 5 langkah ya. Silakan Bu Zainab, di posyandu Ibu gimana Bu memulai layanan remaja, dewasa, lansia? Iya, di posyandu kami mulai. Hilang. Bu Yuyun boleh Bu kalau mau berbagi Bu di posyandu Ibu bagaimana memulai ya layanan remaja, dewasa, lansia? Apakah kadernya dulu dilatih ya atau bagaimana? Silakan. Ya baik. Jadi waktu itu kami hanya posyandu balita. Kemudian kok ya kasihan ya lansia-lansia nggak ada, posyandu lain ada gitu. Terus kami musyawarahkan dengan puskesmas dulu, kemudian dengan kelurahan gitu ya, ke lintas sektor gitu, mohon izin gitu, dan akhirnya terbentuklah. Tapi sebelum dibentuk, kami juga koordinasi dengan puskesmas untuk minta pelatihan gitu, pelatihan kader, bagaimana caranya tensi, bagaimana caranya, tensi udah biasa mungkin, bagaimana caranya tes buat cek gula darah, kolesterol, asam urat, seperti itu Bu. Nah baru kami setelah itu kami musyawarahkan lagi dan akhirnya terbentuklah posyandu untuk dewasa, lansia, remaja gitu Bu. Seperti itu sih. Kami koordinasikan dulu dan kami pelatihan dulu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yuyun. Jadi kalau dari posyandu Bu Yuyun itu tadi melatih dulu kadernya gitu supaya layanannya standar mulai dari langkah 1 sampai 5. Dan untuk membantu ini Bapak Ibu dari Kementerian Kesehatan kan sudah melatih terkait dengan layanan siklus hidup dalam paket pelatihan keterampilan dasar kader.
Nah, jadi silahkan nanti seluruh kader Posyandu untuk menghubungi puskesmas, menghubungi Dinkes untuk mendapat pelatihan keterampilan dasar kader. Jadi secara bertahap, ketika kader sudah dilatih pelatihan keterampilan dasar kader, maka artinya bisa membantu mendirikan, menyelenggarakan layanan siklus hidup di Posyandunya. Ya, yang terakhir nih, Bu Resi dari YouTube juga, Sri Ulinta Saragih bertanya, untuk ini Bu Sri Ulinta dari Karo, Sumatera Utara, Posyandu Ester 2, Desa Sukatendel, bertanya, kunjungan rumah itu apa harus di hari H Posyandu? Silakan. Ya, kunjungan rumah tidak mesti di hari H Posyandu. Kalau hari H Posyandu itu kami buka mulai jam 8 sampai dengan semua sasaran sudah selesai. Sebelumnya kami memang menginformasikan di grup WhatsApp di beberapa kelompok ibu-ibu tentang hari H buka Posyandu. Nah, ketika kunjungan rumah kami melakukan di dusun kami ada 293 kakak. Jadi kunjungan rumah itu tidak harus di hari H Posyandu. Kalau hari H Posyandu kan biasa kita bilang sweeping atau H-nya H plusnya itu kan sweeping. Tapi kalau kunjungan rumah ini memang kita fokuskan untuk mengunjungi sasaran yang tidak datang ke Posyandu maupun yang T2, yang hipertensi, yang ada informasi turunan dari puskesmas itu kami fokus untuk kunjungi. Tapi tidak mesti di hari H Posyandu. Bisa dibilang setiap hari tidak ada hari libur untuk kadernya. Jadi ketika mungkin ada beberapa orang yang menilai kader ini gajinya banyak tapi bekerja hanya 1 hari dan itu pun bisa dihitung, jangan putus asa Bu, karena kemarin pun 3 hari yang lalu ketika kami Lokakarya ada orang yang masih seperti itu, tapi ketika kita tampilkan kegiatan kader, kita jelaskan, kita berikan dokumen kegiatan kader, maka mereka orang-orang tersebut akan tahu kita itu setiap hari kerja, tidak ada hari liburnya untuk kader. Jadi jam 2 malam pun kita masih kunjungan untuk ibu hamil. Kita mengantarkan ibu hamil ke petugas kesehatan untuk melahirkan. Jadi tidak dibuka di hari H Posyandu untuk kunjungan rumah. Dari pagi, siang, sore, malam kami tetap kunjungan rumah berdasarkan checklist yang sudah kami dibuatkan oleh puskesmas dan juga berdasarkan sasaran yang sudah memang mendapatkan intervensi yang harus cepat kami kunjungi. Jadi seperti itu ya. Tadi juga ada pertanyaan terkait dengan integrasi dengan PAUD yang tambahkan. Integrasi dengan PAUD ini kami sudah laksanakan dari 2019-2020. Kenapa terintegrasi dengan PAUD? Karena sekitar 40% sasaran kami itu berada di PAUD. Jadi kami meminta kepala sekolah melalui guru-guru, kami musyawarah untuk terintegrasinya. Nanti oleh guru-guru ini mendatangkan sasaran tersebut ke puskesmas. Jadi sasaran tersebut ke Posyandu. Biasanya kami jemput bola, tapi karena terintegrasinya kami dengan PAUD memudahkan kami untuk pelayanan kesehatan. Nanti oleh guru-guru tersebut datang membawa murid-muridnya. Seperti itu. Okay? Nah, ada juga tadi saya baca pertanyaan untuk Ibu Resi, katanya kebun gizi itu dananya dari mana? Nah, kebun gizi ini kami mengelola uang kas, mulai dari honor yang kami terima setiap bulannya itu sekitar 5% itu kami tabung untuk uang kas. Dan juga ketika ada hasil penjualan dari kebun gizi, itu kami buatkan uang kas. Begitupun dengan terintegrasinya dengan bank sampah, hasil penjualan sampah melalui karpet, bunga, tas, itu kami jual karena di sini tempat kami ini adalah pariwisata. Jadi hasil daur ulang limbah plastik itu kami jual ke bule-bule dan itu menjadi uang kas Posyandu. Sehingga dengan uang kas tersebut kami lebih mandiri dari Posyandu yang lain. Karena ketika tidak ada anggaran untuk pembuatan PMT penyuluhan yang setiap bulan dilakukan dari Posyandu, kami bisa membuatkan PMT penyuluhan setiap bulannya yang 4 bintang dari hasil integrasi melalui kebun gizi, bank sampah hasil itu yang kami kelola sehingga kami jauh lebih mandiri. Nah, untuk kebun gizi ini kami disupport juga oleh rumah zakat. Kebetulan ada relawan rumah zakat yang membantu kami untuk pemenuhan bibit-bibitnya. Nanti bibit-bibit yang dibagikan oleh rumah zakat
kami tanam dulu di kebun gizi kami. Setelahnya itu hasilnya ketika kami tanam bibit cabenya itu tomat, kami bagikan ke sasaran kami. Jadi rata-rata pemanfaatan lahan pekarangan bisa dimanfaatkan oleh sasaran semua posyandu, sehingga memudahkan sasaran untuk mendapatkan vitamin sayuran dari lingkungan sekitar, karena jauh lebih sehat, tidak ada zat kimia. Ketika butuh, ketika misalnya sakit, tinggal memetik di lingkungan sekitar saja. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Resi, Bu Yuyun. Bu Zainab tadi sempat terlempar tuh. Bu Zainab, gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan Bu? Tadi waktu Posyandu Bu Zainab memulai, ya, waktu Posyandu Bu Zainab memulai layanan remaja, dewasa, lansia. Tadi terlempar ya, mohon maaf Bu. Ya. Silakan Bu Zainab. Ya, Posyandu kami itu ya, silahkan Bu Zainab, lanjut saja Bu. Ya, kami memulainya sejak tahun 2000. Sejak tahun 2019. Alasan kenapa sampai dibuat posyandu lansia, usia dewasa, remaja, usia dewasa itu dikarenakan sasaran yang datang pada waktu posyandu balita dan lansia itu kurang. Jadi untuk meramaikan posyandu, kita membuka puskesmas Simpong itu membuat inovasi untuk melayani semua anggota keluarga. Maka pada tahun 2019 itu kita sudah melaksanakan posyandu remaja dan usia dewasa serta lansia. Begitu Bu. Ya, baik, terima kasih. Itu yang terjadi di Bu Zainab ya Bu. Jadi memulai sesuai kebutuhan gitu. Putus. Iya, nggak apa-apa Bu Zainab. Ya, terima kasih banyak Bu Zainab tadi informasinya. Ya, Ibu Kader, Bapak Kader, waktu kita sebetulnya sudah habis, tapi mohon dari peserta di Zoom maupun di YouTube untuk tetap semangat ada di sini, karena kita mau melanjutkan dengan kuis dan lomba dalam rangka memperingati Hari Posyandu. Kuis maupun lomba ini bisa diikuti oleh seluruh kader, baik yang ada di Zoom maupun di YouTube. Jadi tahan sebentar, Ibu-Ibu Kader, Bapak Kader. Satu lagi pertanyaan terakhir nih, baru muncul dari Bu Yuliana. Maaf, saya mau bertanya tentang gaji kader. Apakah gaji kader nominalnya sama? Apakah ditentukan dengan kepala desa? Satu-satu nih. Ya, singkat saja. Ya, silakan Bu Yuyun, singkat. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Itu kami dari kelurahan ya Bu, ada gaji kader gitu. Bu Zainab kayaknya nih yang ya, harus. Berapa Bu Yuyun besarannya? Besarannya sebulan atau tidak? Kita tiap 2 bulan sekali ya Bu. Ya. Tapi untuk 2 bulan gitu. Ya. 1,4 ya kalau nggak salah. Oh, dari Kelurahan Cipondoh. Ya, itu ya, itu sudah berapa lama Bu? Udah dari Posyandu berdiri Bu. Oh, tahun berapa itu Bu? 2016. Cuman besarannya beda Bu ya. Oh ya, besarannya meningkat ya Bu? Tidak langsung begitu ya. Oke. Ya. Bu Resi? Itu dibagi 5 ya Bu? Oh, jadi 1,4 dibagi 5 bukan? 1,8 dibagi 5. 1,4 dibagi 5. 2 bulan. Berarti 1 bulan sekitar 200.000 ya Ibu Bapak Kader. Betul, ya, betul. Dari Banten, dari Kota Tangerang, sekitar 200.000 sebulan, dibayarkan tiap 2 bulan. Sekarang kalau Bu Zainab? Dari kita Bu, belum ada gajinya. Oh, Bu Zainab belum ada gajinya. Tidak ada ya Bu? Insentif tidak ada Bu? Dari kelurahan. Tidak ada honor, tidak ada. Ya. Terakhir dari puskesmas hanya sampai tahun 2022.
2023 sampai sekarang sudah nggak ada. Dari kelurahan belum ada. Dari kelurahan belum ada, tapi pernah dapat 2022 dan sebelumnya dari puskesmas ya Bu? Ya, 2023, 2024 tidak ada. Baik, Bu Resi, silahkan. Alhamdulillah sudah Ya, naik Bu dari dari sebelumnya tahun kemarin itu puskesmas 350, sekarang punya 200 per transport bulan. dari puskesmas ya Bu. Ya, Bu Resi 200.000 per bulan. Itu baru naik ya Bu? Iya, Sebelumnya alhamdulillah, ya baru naik, itu baru naik 200.000 sebulan. Ya, Bu Zainab belum ada. Ya, tepuk tangan dulu deh buat Bu Zainab Sudah nih. dihilangkan. Ya, Bu Zainab tidak Semangat, ada Bu Zainab, insentif. semangat. Semangat Bu Zainab. Ya. Tidak ada insentif, tapi layanannya siklus hidup, bahkan kunjungan rumah. Ya, ya. Baik, Bapak Ibu semua. Doakan Tidak. Bu biar insentifnya bisa ada. Baik, saya doakan dan kita usahakan Bu. Nanti saya akan berdiskusi juga dengan Dinas Kesehatan ya Bu Ya, dari Bu. Sulawesi Tengah. Baik, Ya Bu. terima kasih banyak atas partisipasi, atas kehadiran materi dari praktik penerapan Posyandu, baik dari Bu Yuyun, dari Banten, Bu Zainab, dari Sulteng, juga Bu Resi dari Nusa Tenggara Barat. Apresiasi buat ibu-ibu kader, juga buat puskesmas yang sudah memberikan bimbingan teknis. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu kader, Bapak kader. Jadi Posyandu ini sekali lagi sudah cukup lama riwayatnya, dilahirkan sekitar 1975. Kemudian 1984 diterbitkan satu instruksi bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan juga Kepala BKKBN. 1986 di launching, jadi mungkin ada yang belum lahir di sini. Dahulu Posyandu itu untuk mendukung penurunan angka kematian ibu bayi, dan kini angka kematian ibu bayi sudah cukup banyak penurunannya. Sehingga kita tetap membutuhkan Posyandu kita, tetapi kita membutuhkan selain untuk mendekatkan akses layanan ibu balita, juga layanan untuk siklus hidup lainnya, yaitu remaja, dewasa, lansia. Sehingga Posyandu kita untuk kita upayakan bisa melayani seluruh siklus hidup, baik itu di hari buka setiap bulan maupun melalui kunjungan rumah. Ya Bapak Ibu, semangat pagi demi Indonesia yang sehat, Indonesia kuat. Posyandu bertransformasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Indonesia. Ya, semangat Bapak Ibu. Saya undur diri dalam sesi ini. Kami kembalikan ke Mbak Sinan untuk melanjutkan acara berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Made yang sudah memandu acara diskusi kita bersama ketiga kader dari perwakilan narasumber tadi ya, Bu, dari Banten, dari Sulawesi Tengah, dan dari NTB. Baik, acara selanjutnya yaitu acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu acara kuis kader yang akan dipandu oleh Ibu Inriza. Baik, silakan dipersiapkan Bapak Ibu HP dan laptopnya untuk bisa mengikuti kuis. Begitu juga yang hadir dari YouTube, silakan siap-siap. Baik, terima kasih Kak Sinan. Nah, Bapak Ibu, izin di layar Bapak Ibu telah terlihat suatu link. Dan panitia sudah membantu untuk mengirimkan link di chat Zoom Bapak Ibu, dan di YouTube itu juga sudah ditempel, di attach, di komentar, bisa dicek. Bapak Ibu semua bisa langsung klik link yang ada di chat Zoom dan juga di kolom komentar YouTube agar bisa bergabung pada kuis
yang akan dilaksanakan pada webinar hari ini. Di sini sudah ada 14 orang yang bergabung, Bapak Ibu. Bisa langsung klik linknya. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman panitia sudah mengirim link di chat Zoom dan juga di kolom komentar YouTube. Bisa langsung diklik link tersebut agar Bapak Ibu semua bisa mengakses kuis yang akan dilaksanakan pada webinar hari ini. Sudah terlihat di layar Bapak Ibu ada 125 orang yang bergabung. Silakan Bapak Ibu diklik linknya. Kami akan menunggu Bapak Ibu semua agar semakin banyak orang yang mengikuti kuis pada webinar hari ini. Jadi Bapak Ibu nanti akan ada 5 soal terkait dengan layanan Posyandu seluruh siklus hidup yang tadi disampaikan oleh para pemateri pada hari ini. Dan untuk 3 pemenang, 3 orang yang menjawab pertanyaan dengan nilai tertinggi akan mendapatkan hadiah menarik dari Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu mohon untuk memberi nama jelas ya Bapak Ibu nanti saat kuis berlangsung, karena kami akan meminta bukti nama dari Bapak Ibu sekalian yang nanti akan menjadi pemenang. Sudah ada 430 orang yang bergabung Bapak Ibu. Kami tunggu sebentar lagi. Baik, sudah 500 orang. Akan kami mulai kuisnya. Baik, kami mulai ya Bapak Ibu ya. Kuis pertama dapat Bapak Ibu lihat di layar masing-masing. Pelayanan yang dilakukan saat hari buka Posyandu adalah ada 3 pilihan jawaban, yaitu pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran, pencatatan, pelayanan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan pada option pertama. Lalu option kedua adalah pencatatan, pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran, penyuluhan kesehatan, dan pelayanan kesehatan. Dan option ketiga adalah pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran, pencatatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan. Bisa dijawab, bisa diklik jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Nah, benar Bapak Ibu. Jadi, dari 3 pilihan jawaban tersebut, pelayanan yang dilakukan saat hari buka Posyandu adalah yang option pertama ya Bapak Ibu, pendaftaran, penimbangan, dan pengukuran, pencatatan, pelayanan kesehatan di langkah 4, dan penyuluhan kesehatan di langkah 5. Lanjut Bapak Ibu di soal selanjutnya. Buku KIA. Nah, tadi ini buku KIA yang dipegang-pegang, yang ditunjukkan oleh Ibu Yuyun, salah satu pemateri pada hari ini. Digunakan untuk mencatat dan memantau. Ada 3 pilihan jawaban Bapak Ibu. Kinerja petugas kesehatan ibu dan anak yang sakit dan kesehatan ibu dan anak. Bisa langsung dipilih, diklik jawaban yang menurut Bapak Ibu benar.
Benar Bapak Ibu, jadi buku KIA digunakan untuk mencatat dan memantau kesehatan ibu dan anak, bukan ibu dan anak yang sakit aja ya Bapak Ibu, tapi kesehatan ibu dan anak seluruhnya, edukasi dan bagaimana cara melakukan cek kesehatannya itu ada di buku KIA. Pertanyaan selanjutnya. Dalam menimbang bayi dan balita, pakaian bayi dan balita seharusnya. Nah, ini tadi dijelaskan oleh salah satu pemateri kita pada hari ini nih Bapak Ibu. Pilihan pertama, bayi dan balita membawa mainan agar tidak menangis. Pilihan kedua, dengan menggunakan pakaian lengkap. Dan pilihan ketiga, seminimal mungkin. Silakan Bapak Ibu dijawab berdasarkan pengetahuan Bapak Ibu masing-masing. Tadi ini dijelaskan oleh Ibu Yuyun dari Provinsi Banten. Tadi juga ada fotonya dari Ibu Yuyun. Nah, benar Bapak Ibu. Jadi, dalam menimbang bayi dan balita, pakaian bayi dan balita seharusnya seminimal mungkin ya Bapak Ibu. Jika bayi balita membawa mainan, mohon untuk diambil terlebih dahulu. Jadi, yang membawa mainan itu kadernya saja, kalau enggak pendampingnya, bukan si bayi tersebut. Dan pakaiannya itu juga dilepas terlebih dahulu agar tidak menambah dari berat bayi tersebut. Pertanyaan selanjutnya. Screening kesehatan untuk cek gula darah dilakukan pada kelompok sasaran. Pilihan pertama, ibu hamil dan menyusui. Pilihan kedua, lanjut usia. Pilihan ketiga, usia sekolah dan remaja. Nah, Bapak Ibu, tadi juga sempat dijelaskan oleh salah satu materi kita pada hari ini bahwa ada screening kesehatan untuk kelompok untuk sasaran kelompok tertentu. Nah, untuk yang mana Bapak Ibu bisa diklik jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Ini sudah ada 361 orang yang menjawab nih Bapak Ibu. Yang lainnya? Nah, benar Bapak Ibu. Jadi screening kesehatan untuk cek gula darah dilakukan pada kelompok sasaran lanjut usia ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya. Nah, terkait kunjungan rumah. Persiapan yang perlu dilakukan dalam melakukan kunjungan rumah adalah, ini ada 3 pilihan jawaban Bapak Ibu. Pilihan pertama, kader datang ke rumah dan melakukan wawancara terhadap sasaran dengan memperhatikan rekapitulasi hasil pemeriksaan sasaran di posyandu. Pilihan kedua, kader melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah dan melaporkan ke puskes setiap minggu. Dan pilihan ketiga, kader mengumpulkan data sasaran, melakukan pembagian tugas kunjungan rumah, menyusun jadwal kunjungan rumah, dan melakukan kesepakatan dengan sasaran, serta kemudian kader menyiapkan alat dan bahan untuk kunjungan rumah. Dari 3 pilihan ini bisa diklik Bapak Ibu yang menurut Bapak Ibu benar terkait persiapan yang perlu dilakukan dalam melakukan kunjungan rumah. Tadi ini disampaikan oleh Ibu Resi ya Bapak Ibu materinya terkait kunjungan rumah. Nah, iya benar Ibu. Jadi, kader mengumpulkan sebelum melakukan kunjungan rumah, persiapan yang dilakukan adalah kader mengumpulkan data sasaran. Jadi, si kader ini nanti dapat memetakan pembagian tugas terhadap kakak mana aja dan kelompok yang mana aja yang akan dikunjungi oleh kader. Dan pastinya jangan lupa untuk membuat kesepakatan terlebih dahulu Bapak Ibu dengan
masyarakat, dengan keluarga yang akan dikunjungi, agar nanti kader-kader itu tidak di-prank Bapak Ibu, agar tidak, oh di rumahnya itu ternyata masih ada orang, tidak kosong gitu ya Bapak Ibu rumahnya. Dan untuk yang option A, kader datang ke rumah dan melakukan wawancara, itu pelaksanaan dari kunjungan rumah itu sendiri. Sedangkan kader melakukan rekapitulasi hasil kunjungan rumah itu ketika telah melakukan kunjungan rumah ya Bapak Ibu. Jangan lupa untuk dilaporkan ke Pustu. Nah, dendeng, siapakah pemenang? 3 orang pemenang dari kuis pada webinar hari ini. Selamat untuk Ibu Ayu, Ibu Novi, serta Ibu Ika Deswa yang telah mendapatkan nilai tertinggi pada webinar pada kuis hari ini. Nah, untuk ketiga nama yang telah saya sebutkan tadi, bisa menghubungi admin Posyandu